Rothschild. Kalau dengar nama ini, apa yang ada di pikiran kalian? Pasti soal kekayaan yang luar biasa, ya kan? Tapi ini lebih dari itu. Ini soal kekuasaan yang bisa membentuk nasib sebuah negara. Selama lebih dari seabad, mereka itu bangkirnya para raja, pemodal perang, dan arsitek tak terlihat dari ekonomi Eropa. Pertanyaannya, gimana ceritanya semua ini bisa dimulai dari satu keluarga di sebuah ghetto yang sempit? Coba bayangin, kita mundur ke tahun 1837. Seorang penyair bernama Alfred de Vigny nulis, "Seorang Yahudi sekarang berkuasa atas Paus dan kekristenan." Wow, kata-kata ini nunjukin betapa legendarisnya status keluarga Rothschild waktu itu. Mereka bukan lagi sekedar bangkir, mereka udah jadi mitos. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya satu keluarga yang mulainya dari ganggang sempit di ghetto Yahudi Frankfurt bisa ngebangun dinasti keuangan yang kekuasaannya ngalahin kerajaan-kerajaan? Yuk, kita bedah resep rahasia mereka, realitas di balik semua legenda itu. Oke, bagian pertama, melampaui mitos. Buat ngerti kisah Rothschild, kita harus singkirkan dulu teori konspirasi dan cerita-cerita soal kekayaan instan. Kita bakal lihat strategi nyata di baliknya. Sukses mereka tuh bukan sulap, bukan sihir, bukan juga keberuntungan semata. Ini semua hasil dari sebuah cetak biru, strategi bisnis keluarga yang dirancang dengan sangat-sangat teliti, dengan aturan-aturan ketat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagian kedua, perintah sang pendiri. Dan semua ini akarnya dari satu orang, sang patriark, Mayer Amschel Rothschild. Prinsip-prinsip yang dia tetapkan sebelum wafat di tahun 1812 itu jadi semacam source code buat dinasti ini. Nah, ini dia cetak biru dari sang pendiri. Pertama, persatuan itu harga mati. Bisnis adalah urusan bersama, nggak ada yang jalan sendiri-sendiri. Kedua, bisnis itu cuma buat pewaris laki-laki, anak perempuan dilarang keras ikut campur. Ketiga, dan ini kuncinya, modal harus, kudu, wajib tetap di dalam keluarga. Dan cara paling efektif buat ngelakuin itu? Aturan keempat yang kontroversial, menikahi sepupu sendiri. Praktik ini namanya endogami. Dan buat keluarga Rothschild, ini sama sekali bukan soal cinta-cintaan ya. Ini murni strategi keuangan. Dengan menikahkan sepupu, mereka bisa mastiin kekayaan keluarga yang segunung itu gak bakal terpecah atau bocor keluar lewat pernikahan. Ini adalah benteng finansial mereka. Bagian ketiga, 5 saudara, 1 kerajaan. Setelah Mayer Amschel wafat, cetak birunya langsung dieksekusi sama 5 putranya. Mereka ini generasi kedua, yang disebar buat menaklukkan ibu kota keuangan Eropa. Amschel di Frankfurt, Salomon di Wina, Karl di Naples, James di Paris, dan yang paling berpengaruh, Nathan di London. Meskipun di atas kertas mereka semua partner setara, tapi di lapangan, hierarkinya jelas banget. Nathan di London itu jenderal komandannya, kata saudaranya sendiri. Yang lain, cuma marskal lapangannya aja. Gayanya Nathan emang agresif dan dominan, sering bikin gesekan. Tapi ya, hasilnya gak bisa dibantah. Coba lihat angka ini, 800.000 pound. Biar kebayang segede apa operasinya mereka, gini ceritanya. Pas perang Napoleon, Duke of Wellington itu lagi butuh banget uang tunai buat tentaranya. Kebetulan East India Company lagi ngejual emas senilai 800.000 pound. Jumlah yang gila banget waktu itu. Dan Nathan beli semuanya. Semuanya. Kenapa? Karena dia tahu pemerintah butuh emas itu. Dan cuma dia yang punya. Kok bisa dia seberani itu? Nah, ini dia keunggulan Rothschilds yang gak ada tandingannya. Informasi. Mereka itu bikin jaringan kurir pribadi di seluruh Eropa, yang bahkan lebih cepat dari kurir pemerintah manapun. Jadi mereka bisa tahu hasil perang atau gejolak politik berjam-jam, atau bahkan berhari-hari lebih dulu dari orang lain. Dan di dunia keuangan, kalian tahu kan, informasi yang lebih cepat itu segalanya. Lanjut ke bagian 4, mendanai perdamaian dan kekuasaan. Setelah Napoleon kalah, peran keluarga Rothschild ini terubah total. Mereka nggak lagi ngebiayain perang, tapi sekarang mereka ngebiayain perdamaian. Efektifnya, mereka jadi kayak bank sentral nggak resminya Eropa. Filosofi mereka tuh simple, tapi jenius banget. Perdamaian di dunia internasional sama stabilitas pasar obligasi itu ya satu koin dua sisi. Kondisi stabil itu bagus buat bisnis. Damai berarti pasar obligasi stabil, dan itu artinya cuan yang pasti. Makanya mereka pakai kekuatan finansial mereka buat mencegah perang. Jadi mereka bukan cuma bankir biasa, mereka itu jadi semacam kekuatan penyeimbang. Dengan megang dompetnya pemerintah, mereka bisa ngedorong diplomasi dan nahan negara-negara buat nggak perang.
Kalau ada negara mau perang, mereka harus datang dulu ke Rothschild buat ngutang. Dan sering banget, jawabannya cuma satu, enggak. Masuk ke bagian kelima, harga sebuah dinasti. Di pertengahan abad ke-19, keluarga Rothschild ini udah di puncak-puncaknya. Tapi, kesuksesan yang luar biasa ini juga punya harga, dan paradoks yang dalam banget. Di satu sisi, mereka berhasil banget berbaur sama kalangan atas Eropa. Mereka jadi bangsawan, dapat gelar baron dari Kekaisaran Austria, mereka jadi penasihat raja dan perdana menteri, mereka bangun istana-istana megah yang nggak kalah dari punya bangsawan asli, jadi patron seni juga. Tapi, di sisi lain, semua harta dan status itu nggak bisa ngapus sentimen anti-Yahudi yang udah mendarah daging. Seorang novelis terkenal, William Makepeace Thackeray, pernah ngegambarin Nathan sebagai, gabungan berwajah berminyak antara keledai dan babi. Ini cuma satu contoh dari prasangka kejam yang terus-terusan mereka hadapi. Nggak peduli sekaya atau sekuat apapun mereka, buat sebagian orang, mereka ya tetap orang luar. Dan disinilah letak paradoks utamanya. Buat ngelindungin diri dan modal mereka, keluarga Rothschild ini nuntut loyalitas yang absolut sama cetak biru pendirinya. Ada satu aturan yang nggak boleh, sama sekali nggak boleh dilanggar sama anggota keluarga. Konsekuensinya, mengerikan. Kita lihat aja kasus tragisnya Hannah Meyer, anaknya Nathan sendiri. Di tahun 1838, dia jatuh cinta dan nikah sama bangsawan Kristen, namanya Henry Fitzroy. Nah, buat keluarganya, ini tuh dosa paling besar. Kenapa? Karena ini pelanggaran paling fatal terhadap aturan kakeknya. Modal keluarga bakal keluar, dan garis keturunan bakal tercemar. Reaksi keluarganya? Cepat dan kejam. Pamannya, James Rothschild, nulis gini, "Karena itu, kita akan hapus dia dari ingatan kita, seolah-olah dia nggak pernah ada." Bayangin. Hannah dikucilkan, namanya dicoret dari sejarah keluarga. Inilah harga tertinggi dari sebuah dinasti. Keluarga itu di atas segalanya. Biar kita ngerti kenapa aturannya seketat itu, kita perlu tahu dulu segede apa sih kekayaan yang dipertaruhin. Waktu Nathan Rothschild meninggal di tahun 1836, kekayaan pribadinya doang itu mencapai 0,62% dari seluruh pendapatan nasional Inggris. Satu orang loh. Coba kita bayangin lagi angka itu. 3,5 juta pound di tahun 1836. Itu kalau dihitung sekarang setara dengan lebih dari 3,7 miliar pound. Dan ingat ya, itu baru kekayaan 1 dari 5 bersaudara. Ini jenis kekayaan yang bakal mereka lindungi, dengan cara apapun. Jadi, pada akhirnya, Kekaisaran Rothschild ini dibangun di atas 3 pilar utama. Persatuan keluarga yang gak bisa diganggu-gugat, kerahasiaan strategis di setiap langkah, dan penguasaan informasi yang bikin mereka selalu satu langkah di depan semua orang. Nah, ini jadi nimbulin satu pertanyaan terakhir buat kita. Di dunia modern sekarang yang serba global, serba transparan, serba digital, di mana informasi itu ngalir bebas dan dinasti keluarga sering pecah, kira-kira bisa nggak sih sebuah kerajaan keuangan tertutup kayak gini muncul lagi? Sesuatu buat kita pikirin bersama.